Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan lanjut lagi. Sebelumnya kita udah buat page view ya di sini. Kemudian ketika kita pilih salah satu tagihan, misalnya Paiman ini, maka muncul dia. Nah, cuman kemarin masalahnya di tombol ini kan kemarin kan sebelumnya sudah aktif ya. Nah, kita disable dulu kemarin. Ini dia nih. Nah, karena kan di tagihan page dia tidak terhubung dengan controller ya, beda dengan tagihan detail. Kalau tagihan detail view, kalau kita lihat dia ada get view tagihan controllernya. Nah, kode untuk berpindah halamannya itu kan ada di tagihan detail controller ya, di sini on tab pilih metode bayar. Jadi ada di sini dia. Nanti kalau di tab dia menuju ke bank sekolah untuk memilih bank apa yang akan digunakan. Sekarang di tagihan page kita akan buat variabel namanya controller. Di sini kita akan menggunakan get put ya. Kemudian kita akan buat tagihan page controller, tagihan detail controller, ini dia. Jadi ini sama kayak buat objek ya sebenarnya, buat objek dari tagihan detail controller. Di sini kita menggunakan get put. Lalu di buttonnya tinggal kita aktifkan nih, saya hapus. Ini kita hapus, Nah, jadi sekarang controller titik on tab metode pilih metode pembayaran. Jadi dia udah terhubung dengan controller tagihan detail controller. Ya, kalau kita coba selected di tampilannya, misalnya saya klik pembayaran transfer, sekarang dia udah berpindah ke tagihan ke daftar banknya. Nah, di sini kita harus selalu membawa item selected. Jadi item selected bukan dari controller tapi dari item selected parameternya. Sebentar, ini kenapa error dia? Tagihan model, tidak ada instance tagihan model item selected. Tagihannya memang dari controller ya, karena kan item selected ini awalnya kan dia berasal dari sini nih, dari item selected ini. Sebentar, maksud saya itu harusnya dia kan bisa dapat dari sini nih parameternya, jadi tidak perlu dari controllernya. Nah, maksud saya gini. Kenapa kalau ini dia error? No class tagihan model has no instance method, tidak ada instance method. Dia error. Kita coba reload dulu. Kalau tidak bisa, sepertinya kita gunakan item selected yang ada di controller saja ya, langsung. Harusnya sih sama saja. Saya klik ini, pilih yang tagihan nomor 60, klik pembayaran transfer. Nah, ini kan harusnya bisa nih. Nah ini memang masih error kalau ini ya. Jadi logikanya tuh gini ya. Jadi kita perlu terus membawa item selected ini. Jadi nanti di item selected ini nanti kita akan gunakan di form tagihannya. Jadi user itu kan misalnya dia mau bayar tagihan yang ID-nya 60, dia klik nih. Nah, nanti kan di sini ketika diklik pembayaran transfer nih harus dibawa lagi nih ya, data ID, nama ya, dia klik. Nanti ketika dia pilih bank, data item selected juga masih dibawa lagi, karena kan nanti kita mau buat form tagihannya seperti itu ya. Jadi untuk sementara kodenya seperti ini. Nah, kemudian kita bisa buat satu page lagi. Saya pakai comment saja. Kita jalankan perintah get create page. Nama page-nya tuh kita buat tagihan form ya, tagihan form, enter. Tagihan form, sip, udah tagihan underscore form underscore view ya jadinya. Kalau sudah buat itu kita reload dulu di sini. Kemudian sekarang berarti kita fokusnya di bank sekolah ya, bank sekolah view. Bank sekolah view pada saat di tab nah ini dia nih, dia ketagihan detail ini kan salah nih, nanti kita perbaiki nih.
Jadi dia itu harusnya, nah jadi kalau kita mau konsisten ya, kode untuk berpindah halaman get to named ini seharusnya kita buatnya di controller misalnya. Udah, berarti berikutnya kita buat di control terus ya, tidak usah kita buat di view-nya. Kalau ini kan saya buat di view-nya. Nah, kalau kita lihat di tagihan page, sebenarnya kita bisa saja langsung buat kodenya di sini, kode get titik to named, tapi kan jadi tidak konsisten ya. Jadi kode untuk berpindah itu harusnya tetap berada di controllernya. Saya contohkan misalnya saya buat di sini on tab, misalnya kita buat DMT, namanya misalnya on tab bank misalnya. Jadi di sini perintahnya get to named. Kemudian di sini tuh kita ketik aja nih biar ndak error, routes titik tagihan form. Kemudian di sini argumennya item tagihan. Item tagihan yang ada di yang diambilnya dari argumen ini ya, atau item selected sama saja lah. Oke, ini udah selesai, berarti tinggal dipanggil nih. Nah, jadi tidak ada di kode untuk berpindah halaman tuh tidak ada di view-nya. Ya, jadi kita buat di sini controller titik tagihan on tab. Mana dia? On tab bank ya. Oke. Oke, sekarang kita coba klik di sini. Kemudian klik di sini, klik pembayaran, kita pilih salah satu banknya. Oke, sip. Sekarang kita pindah ke tagihan form ya. Nanti baru kita buat formnya. Formnya itu apa saja yang akan kita buat di tagihan form ini. Oke, untuk memudahkan kita mengelola item tagihan ini, maka ini kita bisa buat model ya. Jadi dia itu tipenya sebenarnya bukan var tapi tagihan model seperti ini. Nanti di bank sekolah indeks ini misalnya saya mau coba tampilin print item tagihan titik. Nah, nanti kan muncul nih datanya. Misalnya saya mau tampilin nama misalnya. Jadi pada saat bank sekolahnya muncul, harusnya di sini di bawahnya muncul nama. Oke, kita coba dulu, klik, pilih transfer. Nah, ini muncul nih Eva Purwanti. Oke, kalau sudah boleh kita disable. Ini juga sama, print itu kita disable aja dulu. Ini kalau kita save, dia memang error karena argumennya jadi null ya, jadi tidak ada nilai. Oke, maka ini harusnya tidak masalah. Kita back saja. Ini juga kita back. Oke, sip. Nanti video berikutnya kita akan buat tagihan tagihan form ya. Jadi apa saja data yang akan kita tampilkan di form tersebut. Oke, nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya.